Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Benny K. Harman, menilai pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 masih berpegang pada paradigma lama yang menitikberatkan ancaman fisik. Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi ancaman non-militer yang semakin kompleks, mulai dari ketahanan pangan, energi, serangan siber, hingga potensi disrupsi internal. Menurutnya, pembaruan konsep pertahanan nasional menjadi kebutuhan mendesak agar negara mampu merespons berbagai bentuk ancaman tersebut. Dalam keterangannya pada Selasa, 18 November 2025, Benny menjelaskan bahwa ancaman terhadap ketahanan bangsa tidak lagi terbatas pada kekuatan bersenjata. Ketergantungan bangsa terhadap suplai pangan dari luar negeri dapat menimbulkan kerentanan serius. Ia juga menyoroti bahwa pasal 30 sebenarnya telah mengatur keberadaan 3 pilar pertahanan dan keamanan, TNI, Polri, dan rakyat. Namun perubahan lanskap ancaman global menuntut perumusan ulang konsep pertahanan yang lebih adaptif dan responsif. Ia menegaskan ancaman internal justru menjadi aspek yang perlu diwaspadai. Kerentanan sosial dalam negara majemuk seperti Indonesia dapat dimanfaatkan oleh aktor asing maupun kelompok berkepentingan di dalam negeri. Persoalan pangan, energi, dan penguasaan sumber daya alam disebut sebagai titik kritis yang dapat melemahkan kedaulatan jika tidak dikelola secara tepat. Dalam paparan awal Forum Group Discussion Badan Pengkajian MPR RI di Bekasi, Maijen TNI Purnawirawan Pugu Santoso menyampaikan perlunya sistem tata kelola ketahanan, pertahanan, dan keamanan yang terintegrasi. Ia menyebut sejumlah regulasi yang ada masih tumpang tindih serta belum operasional. Contohnya, operasi militer selain perang belum berjalan optimal karena belum memiliki pedoman pelaksanaan yang lengkap. Menurutnya, sistem hukum harus tersusun runtut dari konstitusi hingga aturan teknis agar lembaga negara tidak kebingungan dalam bertindak. Pugu menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki postur militer, namun belum memiliki postur energi, pangan, kesehatan, dan elemen ketahanan lainnya yang dapat diukur dan dipetakan secara nasional. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian dari kekuatan nasional yang seharusnya menjadi tolok ukur kesiapan menghadapi ancaman non-militer maupun ancaman hibrida. Ia menilai kebutuhan akan Undang-Undang Keamanan Nasional semakin mendesak sebagai dasar pembentukan Dewan Keamanan di bawah Presiden. Maijen TNI Purnawirawan I. Gede Sumerta juga menegaskan pentingnya pembenahan besar pada tata kelola pertahanan dan keamanan untuk menghadapi ancaman modern. Ia menyebut bahwa meskipun kerangka hukum telah memisahkan urusan pertahanan dan keamanan, pada praktiknya kedua sektor memerlukan koordinasi terpadu dalam strategi keamanan nasional. Minimnya aturan pelaksanaan tugas TNI di luar perang masih menyebabkan tumpang tindih dengan Polri, terutama dalam operasi di Papua. Ia juga menyoroti absennya doktrin pertahanan non-militer di tengah ancaman yang mencakup sektor kesehatan, ekonomi, digital, hingga genomik. Sumerta menegaskan perlunya grand strategi keamanan nasional yang komprehensif, ditopang regulasi, komando, dan koordinasi lintas lembaga yang jelas. Tanpa adanya Dewan Keamanan Nasional serta doktrin pertahanan non-militer, ia menilai respons Indonesia terhadap ancaman modern akan terus tertinggal. Sementara itu, Laksamana Muda TNI Ivan Yulivan menyampaikan bahwa strategi pertahanan Indonesia harus menyesuaikan dengan ancaman kontemporer yang bersifat hibrida dan berteknologi tinggi. Pemanfaatan intelijen, kecerdasan buatan, dan riset ilmiah disebut sebagai kebutuhan strategis. Ia menilai ancaman di masa mendatang tidak lagi berwujud serangan militer langsung, melainkan datang dari dalam melalui pelemahan ekonomi, informasi, dan sistem demokrasi. Karena itu, integrasi lintas lembaga, keterlibatan rakyat, dan kemandirian industri pertahanan menjadi unsur penting dalam menyusun kebijakan pertahanan nasional. Ivan menekankan bahwa penguatan kemampuan drone, rudal taktis, kapal patroli, serta sistem berbasis kecerdasan buatan harus menjadi prioritas untuk menghadapi perang modern yang berbasis informasi dan teknologi. Diskusi ini dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI, termasuk Heri Gunawan, Hasanuddin, Jialika Maharani, Al-Hidayat Samsu, dan Jupri Mahmud dari kelompok DPD. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.